saya nggak akan revisi perkataan saya tuh. Jadi itu intinya. Saya hanya ingin menerangkan di dalam politik itu memakai kalimat itu mesti efektif. Nggak mungkin saya bilang Jokowi adalah malaikat. Presiden Jokowi datang sebagai malaikat ke Cina kan, tetap saya mesti bilang. Tetapi bukan Jokowinya ansih sebagai persona yang saya terangkan. Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, kebijakannya itu membahayakan negara dan banyak hal yang saya terangkan di situ. Kalau menurut Bang Rocky, Pak Jokowi sebagai presiden akan marah? Enggak lah. Kalau saya kira dia tahu sekarang karena ini saya udah dilaporin berbagai kasus di situ. Terakhir apa kata Pak Jokowi? Ya udah, memang Pak Rocky kan mengkritik tuh. Kalau bisa kasih dia. Bang Fahri, itu klarifikasi dari Rocky Gerung. Ia bilang bahwa ia mengkritik kebijakan Presiden Jokowi, bukannya mengkritik Jokowi secara personal. Tapi tadi Pak Beni berpendapat berbeda. Ini bukan lagi sekedar kritik atau kebebasan berdemokrasi, tapi sudah caci maki, hujatan kepada simbol negara. Bagaimana itu Bang Fahri? Jadi begini, pertama saya mau klarifikasi dulu bahwa saya tidak akan membeli ide untuk membela saya kalau saya pejabat publik. Kalau saya pejabat publik, saya kasih tahu keluarga saya bahwa begitu saya ambil jabatan ini, maka rakyat boleh marah kepada saya kalau dia tidak setuju dengan apa yang saya kerjakan. Bahkan saya termasuk orang yang mengusulkan definisi-definisi memaki atau mencaci pun kepada seorang pejabat publik menurut saya sah. Karena pejabat publik itu mungkin saja karena kesalahan yang dia lakukan, penderitaan yang diterima oleh orang lain itu banyak sekali. Makin tinggi jabatan seseorang, akibat dari kesalahannya itu mungkin saja menciptakan penderitaan dan luka banyak orang. Jadi kalau luka itu keluar menjadi kemarahan orang dan maki-maki orang menurut saya wajar. Dan itulah cara kita membedakan antara pribadi dengan jabatan. Berbeda kalau saya tidak menjabat seperti sekarang. Itu juga kenapa saya sekarang juga ketika saya tidak lagi menjabat, saya juga tidak mau berpretensi sebagai penjabat untuk mengkritik pemerintah atau Presiden Jokowi. Dan saya katakan itu berkali-kali. Apa kerjaan kalian yang di DPR? Kalau kerja mengkritik Jokowi harus dilimpahkan kepada rakyat yang berjibaku cari makan untuk anak dan istrinya, sementara kalian digaji kan begitu besar dengan fasilitas dan proteksi negara. Ya, tetapi kalian tidak menjalankan tugas kalian untuk mengkritik. Jadi berterima kasihlah kepada ada orang-orang yang melampaui seperti Rocky, karena sebenarnya sebagai publik dia itu tidak punya proteksi apapun untuk mengkritik. Tapi karena dia akademisi dan sebetulnya kayak begini, itu yang pertama yang saya mau katakan. Jadi saya akan suruh diam rakyat saya, keluarga saya. Bang Fahri, tapi menurut Pak Beni, meskipun Pak Jokowinya tidak marah, tapi rakyat itu marah atas ucapan Rocky Gerung kepada Presiden. Ada rakyat yang tersinggung atas ucapan itu. Jangan diambil alih kayak begitu dulu, karena di belakang Rocky juga ada orang yang bisa mengatakan ada rakyat juga yang mendukung dia. Tapi begini cara melihatnya. Saya mengusulkan teman-teman terutama para pelapor ini yang saya lihat adalah pejabat. Ambil fungsi sebagai pejabat. Minta izin kepada pemerintah untuk membantah data-data para pengkritik pemerintah. Bukan malah mengambil bagian dari pribadi seorang presiden atau seorang pejabat, lalu kemudian menjadi pembela pribadinya, padahal Anda adalah pejabat publik. Tidak boleh itu dicampur. Jabatan publik itulah yang harusnya dijaga. Jangan sampai kemudian kita mencampurkan antara urusan pribadi kita dengan urusan jabatan kita. Ini rusak, nggak boleh dibiarkan begitu. Baik, langsung ditanggapi oleh Pak Beni. Terakhir, karena waktu kita singkat, Pak Beni silakan ditanggapi. Itu usulan dari Bang Fahri. Fahri Hamzah ini lupa bahwa kawan-kawan yang kemarin menempuh jalur hukum itu adalah hak konstitusional yang diberikan kepada warga negara. Dan ini adalah cara-cara yang lebih beradab. Menanggapi apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung, apakah kami harus dengan cara barbar, kekerasan, menggeruduk rumahnya. Nah, artinya ada penghargaan. Anda begitu menghargai Rocky Gerung sekalipun itu caci maki dan hujatan.
tapi kami dipersoalkan ketika kami menempuh prosedur hukum. Ini kan aneh sebetulnya. Nah, ini yang saya ingin katakan, bahwa yang kita lakukan adalah proses pendidikan kepada siapapun, tidak hanya kepada Rocky Gerung. Dua, kami tidak sekedar melihat dan membela Pak Jokowi. Siapapun nanti, jika dengan mudahnya orang memanipulasi demokrasi, memanipulasi hak intelektualisme dia atas nama kritisme, nggak boleh caci maki kemudian dianggap sebagai kritik. Udah cukuplah Bung Fahri, kita jujur. Bagaimana presiden kita dihinakan, dianggap anak PKI, istana dituduh sebagai sarang komunis, ibunya dihinakan, bahkan dianggap sebagai pembantu rumah tangga. Ya, nah, apakah kami bereaksi atas ini? Kami diam 8 tahun. Baik, Ini kesabaran yang cukup kami lakukan. Dan saya katakan, kalau Rocky Gerung menganggap punya pendukung, ya sama lah. Jokowi itu dipilih 55%. Kepuasan publik hari ini 80%. Lalu apakah kami tidak punya hak marah? Nah, kewarasan kami adalah kewarasan atas nama intelektual kami yang miliki, bukan atas dasar kemudian kami menjadi pemuja caci maki seperti yang Anda lakukan, menjadi pemuja hujatan seperti yang Anda tadi gembar-gemborkan. Kami menempuh prosedur hukum sebagai penghormatan Anda pada mengatakan negara ada hak hukum. konstitusional pelapor yang ingin melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Tapi betulkah akan ada juga aksi turun ke jalan 10.000 relawan yang ingin menyuarakan untuk menangkap Rocky Gerung? Mbak, selama ini kan orang-orang ini selalu menganggap mewakili rakyat. Seolah-olah dukungan kepada mereka ini mewakili mayoritas. Nah, kita tidak inginlah ya ada tekanan-tekanan pressure yang memanipulasi. Saya katakan tadi, Monas berubah jadi tempat demonstrasi, tempat sholat. Nggak ada tuh kami mengerahkan pasukan kekuatan untuk menunjukkan ya bahwa kami ini adalah besar. Nggak ada. Tapi ketika masuk pada wilayah caci maki, hujatan, keluar dari etik dan adab, dan bahkan tidak bisa dibenarkan dalam pandangan kami. Ya, di negara demokrasi apapun, beda dengan Bung Fahri sampaikan, ya kami harus bersikap. Dan ini adalah cara yang elegan, Mbak. Cara elegan. Bahwa persoalan nanti katakan ya Bung Fahri, katakan kami ditolak laporannya, ataupun berproses kami kalah, nggak ada masalah dengan itu. Baik. Tapi kita ingin memberikan pendidikan politik, pendidikan hukum Jadi yang hanya baik. dua pihak Jangan dihadapi dengan yang cara-cara boleh barbar. mewakili Pak Jokowi dalam hal ini. Pertama, kita nggak mengambil, kalau mewakili beliau sebagai mewakili Pak Jokowi, pribadi, Bung Fahri. itu hanya lawyernya yang boleh mewakili. Kita nggak Mohon mewakili maaf Jokowi. Pak Beni dan juga Bang Fahri. Kalau mau Mohon maaf sayang sekali waktu kita jabatannya, sudah habis. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita untuk melanjutkan perdebatan argumentasi ini. Terima kasih Pak Beni, Bang Fahri Hamzah telah bergabung bersama kami. Sekarang ada KUHP baru, mengkritik presiden kena delik. Dasarnya apa mengkritik presiden kena delik? Jadi kita mempersonifikasikan presiden seolah dia makhluk moral. Presiden itu bukan makhluk moral, dia makhluk fungsional. Jokowi, SBY adalah makhluk moral. Presiden Jokowi, Presiden SBY bukan makhluk moral. Presiden itu adalah fungsi, institusi. Ngapain hormati institusi? Saya nggak pernah kritik Presiden Jokowi sebagai Jokowi yang adalah kepala keluarga. Saya kritik Presiden yang adalah Jokowi sebagai kepala negara. Sebagai kepala keluarga dia baik sekali, sebagai kepala keluarga negara dia buruk sekali. Kita mesti pisahin itu. Urusan res publika dan res privata itu dasarnya tuh. Tidak ada lembaga presiden yang bisa terhina karena dia tidak punya perasaan. Kalau dia merasa dihina, terhina dia, itu perasaan pribadinya. Kalau itu adalah perasaan pribadi, maka menurut standar abad 21, kita harus pisahkan perasaan personal dengan institusi.